Ketika kita ngomongin Lionel Andres Messi, seorang GOAT, maka kita harus pahami dulu bahwa orang ini memainkan sepak bola di level yang berbeda. Dia melampaui pemikiran-pemikiran biasa, menciptakan kaidahnya sendiri, mendobrak kemungkinan dengan kemampuannya. Dia nggak hanya sekadar bermain bola, tapi dia adalah ekspresi dari sepak bola itu sendiri. Halo Malakan, nama aku Rehan. Aku adalah seorang scriptwriter di Malaka Project, dan selamat datang di rubrik Teman Ngobrol. Beberapa waktu lalu, Messi dianugerahi gelar FIFA The Best 2023, sebuah penghargaan pemain terbaik versi FIFA. Itu adalah gelar ke-8 baginya. Sebelumnya, dia juga dapat Ballon d'Or 2023, yang juga jadi gelar ke-8-nya. Wow. For the 8th time in his career, extending that record even further. Argentina, it's their 3rd World Cup in Qatar at the end of last year. Ini orang gila sih. Bayangin, ada seorang pemain yang bisa begitu dominan selama kurang lebih 20 tahunan terakhir berkarir. Dia punya segalanya. Trofi individu, trofi level klub, dan trofi level negara. Terakhir, Piala Dunia 2022 jadi kepingan emas terakhir yang diperlukan Messi. Dan itu berhasil dia dapetin. Udah komplit lah, dan dia pun sekarang udah gak perlu buktiin apa-apa lagi. Who's the best player in the world? Lionel Messi. I knew before that Lionel is a world-class player, and now I saw it again. I'm not too surprised, to be honest. As players, you want to play against the best players in the world, and Messi is certainly that. So, yeah, he's a fantastic player. ¿Merecía haber estado en The Best? ¿Para ti es el mejor jugador del mundo? Sí, para mí sí, pero bueno, no... That's my ranking. Lionel is for me the best. But Leo is just a freak. Ketika kita ngomongin suatu olahraga, apapun itu, pasti akan selalu ada beberapa orang yang sangat-sangat mendominasi permainan itu. Di sepak bola kita kenal ada Messi, Pele, Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Botak, Johan Cruyff, dan lain sebagainya. Di basket, ada Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Stephen Curry. Terus di tenis ada Rafael Nadal, Federer, dan sekarang yang terbaru ada Alcaraz ya. Mereka ini sering dianggap sebagai jenius karena mereka bisa melakukan apa yang orang biasa tak bisa lakukan. Sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin, jadi sangat mungkin. Mereka nggak bisa ditiru. Dan yang bisa kita lakukan ya menikmati keagungan permainan mereka dan bertepuk tangan aja. Nah, dalam sepak bola sendiri ya kita tahulah gitu. Banyak banget pemain-pemain hebat. Tapi itu udah top notch lah. Kelas atas. Cara dia passing, ngebongkar pertahanan lawan, bangun serangan, cetak gol. Itu tuh udah level dewa banget gitu. Paket lengkap lah. Pertanyaannya, apa sih yang membuat Messi bisa sedominan dan sespesial itu? Messi. Tú eres el mejor arquero del mundo. Artinya apa Bang Messi? Ente goalkeeper yang paling baik di dunia. Makasih Bang Messi. Sebetulnya ada banyak ya teori yang menjelaskan kenapa sih Messi bisa sedominan dan sespesial itu. Pertama, kita tahulah Messi itu posturnya termasuk kecil. Dia bukan Cristiano Ronaldo dengan fisik yang kekar. Dia juga bukan Hulk yang strength-nya gila. Dia bukan Peter Crouch yang tinggi banget. Messi itu secara postur ya gak ada yang istimewa. Tapi, justru ini jadi senjatanya. Tubuh yang relatif kecil ini membuat dia punya pusat gravitasi yang rendah. Simpelnya, pusat gravitasi yang rendah ini membuatnya bisa ngejaga keseimbangan. Secepat apapun dia mengubah gerakannya. Dia bisa berhenti, terus tiba-tiba lari lagi. Dia punya fleksibilitas buat ngelakuin hal itu karena tubuhnya emang didesain buat bisa lincah. Makanya kalau kita lihat Messi pas lawan Gvardiol di semifinal Piala Dunia kemarin, ya Gvardiol susah banget buat ngejaganya. Terus apa cuma karena itu aja Messi jadi seorang GOAT? Ya jelas enggak. Karena kalau cuma itu doang yang bikin Messi dominan, seharusnya pemain-pemain kecil lain juga bisa kayak dia dong. Yang sebenarnya mengerikan dari seorang Lionel Messi adalah persepsi dia terhadap waktu. Kenapa? Karena ketika Messi bermain, persepsi dia terhadap waktu itu terasa melambat. Di film The Matrix, ada salah satu scene pas Neo menghindarin peluru dari lawannya. Nah, kata Alberto Moreno, mantan pelatih timnas Spanyol dan asisten Luis Enrique selama ngelatih Messi di Barcelona, apa yang Messi lakuin itu persis kayak Neo. Persepsi dia soal waktu itu berjalan lebih lambat. Sehingga Messi bisa ngelihat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Dari perspektif neuroscience atau ilmu sistem saraf, apa yang dilakuin Messi itu ya mungkin aja. Jadi kan manusia itu bisa ngeproses, nerima informasi, dan bereaksi terhadapnya itu karena kita punya sistem saraf ya.
ada sekitar 86 miliar sel saraf di otak kita. Nah, sel saraf ini mengantarkan impuls listrik ke seluruh bagian tubuh kita sehingga kita bisa gerakin badan kita. Ketika sel saraf ini bekerja lebih cepat, nah maka persepsi kita terhadap waktu juga bakal terasa ngelambat nih. Oke, sebelum aku jelasin lebih lanjut, kita harus tahu dulu bahwa waktu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada objektif, artinya yang beneran, kayak satu hari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit itu 60 detik, dan seterusnya. Kedua, subjektif. Ini berkaitan sama durasi yang kita rasain. Jadi bisa aja 1 menit itu kerasa lebih lama. Dan bahkan 1 jam kerasa kayak cepet banget gitu. Nah, ketika kita ngerasain waktu lebih lambat, kita bisa lihat lebih banyak detail dari yang sebenarnya terjadi. Ini kayak ngerasain lebih banyak kejadian lah dalam 1 detik. Misal, ketika ada bola yang melintas di depan mata kita, orang biasa mempersepsikannya kayak gini. Tapi yang dilihat Messi adalah kayak gini. Dia ngerasa itu tuh lebih lambat dari yang sebenarnya terjadi. Ya waktunya sebenarnya sama-sama 1 detik gitu, tapi Messi mempersepsikan itu lebih lambat dari orang-orang di sekitarnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena menurut riset yang gue baca, jadi riset ini bicara soal hipotesis kenapa Messi bisa sedominan itu. Messi itu bisa aja punya sistem otak yang bisa memproses informasi lebih banyak dalam satu waktu. Ini ngebantu dia buat nangkep detail kecil dalam permainan yang lawannya nggak bisa lihat gitu. Karena terlalu cepat atau halus lah. Terus, alasan kedua, kenapa persepsi Messi pada waktu ini terasa lebih lambat, adalah karena dia membeli waktu. Messi itu nggak perlu mikirin lagi apa yang perlu dia lakuin. Semua gerakan motoriknya itu udah terotomatisasi sedemikian rupa. Dia udah nggak mikirin lagi hal-hal teknis kayak gimana sih caranya passing, dribbling, shooting. Semuanya udah otomatis, levelnya itu udah di taraf insting. Tentu itu juga adalah kombinasi dari bakat dan kerja keras dia. Karena nggak mungkin seorang Lionel Messi bisa mencapai level seperti sekarang itu tanpa bakat dan kerja keras. Efeknya apa? Ya, dia jadinya bisa lebih fokus buat ngebaca permainan. Atau istilahnya ya reading the game gitu. Dan skill menganalisis pertandingan dan ngerespons dengan tepat apa yang terjadi di lapangan inilah yang bikin Messi begitu spesial. Más allá que después tenemos cada uno de sus entrenadores o su gente, me gusta observarlo yo también y poder verlo. Walaupun sekarang kita tahu lah Messi itu udah di umur 30-an, dia udah mau masuk masa pensiun, dia lebih banyak jalan pas main. Dan dia sering dikritik karena hal ini. Tapi otaknya itu bekerja lebih keras. Dia menganalisis kelemahan lawannya, dia nyari posisi yang pas buat terima bola. Dia metain posisi lawan dan kawannya. Sebelum terima bola, dia udah tahu tuh mau ngapain sih gitu. Nah, ini yang pemain lain sulit buat lakuin. Sebenarnya upaya buat nyari tahu rahasia di balik kejeniusan Messi ini sulit ya. Termasuk ngejelasin kenapa ada orang-orang tertentu yang bisa dominan banget di suatu bidang gitu. Ini bukan perkara bakat versus kerja keras doang gitu. Bahkan mungkin ini menggabungkan keduanya. Messi sendiri pernah bilang kok apa yang dia lakuin itu benar-benar pure karena instingnya aja. Ya sebenarnya apa yang aku sampaikan tadi itu cuma hipotesis aja yang dibikin beberapa peneliti. Dan memang butuh penelitian lebih lanjut gitu. Nah, menurut Malakan sendiri, apa sih yang membuat Messi begitu spesial? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat subscribe channel Malaka Project. Aku Rehan dan sampai jumpa di video selanjutnya.